Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Syadi Permana dari Administrasi Bisnis 7B. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi dari mata kuliah Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membawa 3 materi, yaitu yang pertama pengertian ruang lingkup, karakteristik dan asas-asas administrasi perkantoran. Yang kedua, respondensi, surat arsip dan kearsipan kantor. Dan yang ketiga, pengertian sarana dan prasarana dan juga teknologi perkantoran. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan pengertian ruang lingkup, karakteristik dan asas-asas administrasi perkantoran. Pengertian administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan rutin di dalam sebuah organisasi yang bersangkutan dengan pengelola dan informasi untuk meningkatkan tujuan organisasi itu secara sistematik. Nah, administrasi perkantoran juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi rutin, fungsi teknis, dan fungsi analisis, fungsi impersonal, dan fungsi manajerial. Nah, bukan hanya fungsinya saja, administrasi perkantoran juga memiliki beberapa tujuan, yaitu ada menyediakan data dan informasi secara lengkap, melakukan pengawasan kegiatan kantor dan administrasi, dan itu supaya dapat meyakinkan pelaksananya standar kualitas dan juga tenggat waktu serta formalitas yang tepat. Yang ketiga, menerapkan kepandaian perusahaan atau departemen dan menyerahkan standar pelayanannya. Dan yang selanjutnya, berdiskusi dengan karyawan tentang prestasi kerja guna meningkatkan masalah dan penyebabnya. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan atau perintah kerja untuk pegawai. Nah, di sini juga memiliki beberapa ruang lingkup administrasi perkantoran, yaitu seorang administrator bertanggung jawab di dalam perencanaan kerja untuk pegawai. Nah, yang dibutuhkan ini juga yaitu ada beberapa aktivitas, yaitu aktivitas kantor. Nah, di sini ada 4 perencanaan. Yang pertama, perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, penganggaran perkantoran, dan pengawasan perkantoran. Dan juga di sini memiliki beberapa sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Di sini ada lokasi kantor, gedung dan peralatan, interior, dan juga mesin-mesin kantor. Nah, di sini juga memiliki beberapa karakteristiknya, ya. Yang pertama ada bersifat pelayanan, maksudnya yaitu pekerjaan kantor mempunyai sifat pelayanan karena bermanfaat membantu kegiatan pekerja-pekerja lain untuk pekerjaan utama atau pokoknya. Ya, contohnya seperti bagian permodalan, membantu dalam merawat bukti tertulis mengenai status keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada bersifat terbuka dan luas, artinya kegiatan kantor dapat dilaksanakan di mana ya dan maupun di luar perkantoran. Nah, contohnya seorang petugas sensus penduduk mengerjakan pekerjaan kantor ketika ia mengerjakan pendataan dengan mengunjungi rumah-rumah. Nah, dan selanjutnya yaitu dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi, yaitu antara komunikasi antar satu pegawai dengan orang lain. Dan di sini pihak dalam organisasi, artinya contohnya jadi seperti orang manajer, tugasnya ialah menggerakkan karyawan guna bekerja sebagai mungkin, tetapi manajer pun melakukan kegiatan kantor untuk menolong tugasnya dalam memanage bawahannya untuk melaksanakan menyimpan dokumen itu tersendiri. Nah, di sini ada asas administrasi perkantoran juga, yaitu ada 5 asas perencanaan, asas penyederhanaan, asas penghematan, asas penghapusan, dan terakhir asas penggabungan. Nah, di sini saya materi yang kedua yang saya bawakan yaitu korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Nah, di dalam lingkungan pengertian dalam korespondensi yaitu dalam lingkungan perkantoran, yang dimaksud dengan korespondensi yaitu komunikasi antar satu pegawai dengan orang lain atau sebaliknya. Nah, di sini selanjutnya arsip dan kearsipan. Arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk.
termasuk data dalam komputer. Nah, selanjutnya yaitu kearsipan. Itu memegang peran penting dalam suatu organisasi yang mempunyai kegunaan, yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi yang melakukan seluruh kegiatan dengan ruang lingkup organisasi serta pertanggungjawabannya. Nah, di sini juga memiliki beberapa fungsinya, yaitu di kearsipan, yaitu ada alat penyimpanan lokat, surat pos atau yang dilipat menjadi tertutup, dan juga ada alat bantu bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, dan yang ketiga alat untuk memberikan keterangan bagi yang membutuhkan data. Nah, di sini juga ada surat arsip kantor. Maksudnya itu surat atau alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun gambar yang digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti perusahaan, organisasi maupun juga pribadi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dalam lingkungan perkantoran yang dimaksud dengan korespondensi yaitu komunikasi antara pegawai dengan orang lain karena memiliki fungsi yang cukup penting, maka arsip perlu dikelola secara baik dan benar dengan serta sistem yang baik juga. Nah, materi yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu pengertian sarpas dan teknologi perkantoran atau pengertian sarana prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai yang tujuannya untuk segala sesuatu yang memerlukan penunjang utama terlaksananya suatu proses. Nah, pengertian teknologi perkantoran yaitu ada kantor adalah suatu unit organisasi yang jadi tempat itu dan pimpinan. Sedangkan teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, mengimpun, mengolah dan memperbanyak mengirim bahan-bahan keterangan secara efisien. Dan yang selanjutnya pengolahan sarana prasarana kantor. Dengan banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana, maka pengelolaan yang baik dan efisien dan efektif mutlak diperlukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dan tujuannya yaitu untuk mengelola sarana dan prasarana kantor agar semua kegiatannya yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah dalam perkantoran terdapat adanya secara sarana baik dan juga sarana prasarana maupun sarana teknologi untuk mendukung kerja para karyawan guna mencapai tujuan perkantoran tersebut. Nah, karena sarana adalah suatu yang bergerak seperti mesin, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak seperti gedung. Di samping itu, teknologi adalah suatu cara untuk pengetahuan yang diterapkan mulai dari alat dan mengerjakan suatu agar terpenuhinya kebutuhan manusia, misalnya komputer. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari ketiga materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Di sini juga saya masih belajar, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.